Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palay Film dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film I4 and I2 yang baru saja rilis pada bulan Maret tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang pendekar buta yang membantu membalaskan dendam seorang anak. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong. Yuk mari gas ke alur ceritanya. Kisah bermula dari seorang pria yang sedang mencari buronan pemerintah di tempat perjudian. Pria itu adalah Cheng Yesi. Cheng Yesi adalah seorang pemburu penjahat yang dibayar oleh pemerintah. Setelah menangkap atau bahkan membunuh penjahat, dia pun dibayar atas pekerjaannya tersebut. Keesokan harinya terlihat dua orang anak kecil yang sedang dikejar oleh segerombolan penjahat. Anak itu adalah Zhang Xiaoyu. Zhang Xiaoyu dan temannya Chao berhasil ditangkap oleh para penjahat itu. Namun Zhang Xiaoyu adalah anak yang pemberani. Sedikit pun dia tidak takut dengan para penjahat itu. Bahkan dia sempat menggigit tangan dan meludahi wajah penjahat itu. Tak berselang lama muncullah Cheng Yesi dengan melempar kepala penjahat itu menggunakan batu bata karena dia merasa terganggu dengan keributan mereka. Dari sinilah awal mula takdir menyatukan Cheng Yesi dan Zhang Xiaoyu. Setelah menghajar para penjahat itu, kemudian Cheng Yesi menyuruh anak itu untuk pergi. Lalu anak itu berusaha berterima kasih dengan mengambilkan buah Cheng Yesi yang sempat terjatuh. Namun Cheng Yesi tidak menghiraukannya dan segera menutup pintu rumahnya. Pada malam harinya, Zhang terlihat sedang berada di suatu rumah untuk mencuri makanan. Namun aksinya ketahuan oleh wanita pemilik rumah tersebut. Zhang sempat panik dan menodongkan senjata ke arah wanita itu, namun wanita itu malah memberikan Zhang makanan karena kasihan. Tak berselang lama datanglah sekelompok orang. Mereka adalah Li Jiulang beserta anak buahnya. Li Jiulang adalah seorang pria jahat yang datang untuk membunuh seluruh keluarga wanita itu. Dan secara kebetulan Zhang menyaksikan semua kejahatan Li Jiulang tersebut. Setelah membunuh hampir semua keluarga, kemudian Li Jiulang menghampiri wanita itu dan mengajaknya untuk ikut bersamanya. Namun wanita itu menolaknya dan menyerang Li Jiulang. Sontak hal itu membuat Li Jiulang kesal dan dengan segera membunuh wanita itu dengan sadis. Zhang yang menyaksikan kekejaman Li Jiulang sangat ketakutan. Lalu dia pun ketahuan. Namun sebelum Zhang ditangkap, seketika dia kabur dan pergi ke rumah Cheng Yesi. Seketika Jiulang pun segera mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Zhang. Namun tak jauh dari tempat itu, secara tak sengaja mereka bertabrakan dengan Cheng Yesi yang dalam keadaan mabuk. Lalu Cheng Yesi pun tidak menghiraukan mereka dan pergi pulang ke rumahnya. Namun tanpa diduga, para anak buah Jiulang mengejar Zhang sampai ke rumah Cheng Yesi, karena memang Zhang berada di dalam rumah tersebut. Lalu Cheng Yesi pun mengusir mereka. Tak berselang lama, Jiulang memanggil anak buahnya karena dia menemukan seorang anak kecil yang dianggapnya adalah anak kecil yang tadi kabur. Kemudian mereka pun pergi dari rumah Cheng Yesi dan menangkap anak kecil itu. Zhang mencoba mengejar mereka. Namun setelah itu mereka membawa dan menjatuhkannya sehingga anak itu pun mati terinjak-injak oleh kuda yang mereka tunggangi. Dari sinilah niat balas dendam Zhang bermula. Keesokan harinya,
Zhang segera mendatangi rumah Cheng Yesi untuk memohon agar Cheng Yesi membantunya untuk membalaskan dendam. Namun Cheng Yesi tidak mau melakukannya dan menyuruh Zhang untuk pergi dari rumahnya. Sesaat sebelum Zhang pergi, dia melihat selebaran sayembara untuk menangkap penjahat. Lalu Zhang pun berencana membuat selebaran itu agar Cheng membantunya nanti. Singkat cerita, Cheng terlihat sedang mendatangi seorang informan sekaligus tabib. Dan benar saja Zhang membuat selebaran tentang Jiulang yang sedang ramai diperbincangkan. Namun Cheng sudah tahu lebih dulu dan langsung memberitahu informan itu jika selebarannya palsu. Lalu mereka pun segera memasuki ruangan khusus untuk membicarakan informasi terbaru mengenai target Cheng yang berikutnya. Bai 13说是在凉城卖鱼，所以你得快点儿。明儿一早我安排人带你来往，只跟地图给车夫就行。还有这个，可涨价了。 Setelah itu Cheng pun segera pergi ke rumahnya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sesampainya di rumah, ternyata Zhang sudah ada di rumah tersebut untuk memohon kembali agar Cheng mau membalaskan dendamnya. Namun lagi-lagi jawaban Cheng sama, yakni dia tidak mau melakukannya. Kemudian Cheng membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Zhang untuk keluar. Keesokan harinya, Cheng pun segera berangkat untuk menyelesaikan misi berikutnya. Namun di tengah perjalanan, kuda itu terlihat gugup dan tidak terkendali. Kereta pun mulai oleng dan rodanya patah. Akhirnya mereka pun terpental dan jatuh ke jurang. Namun kali ini Cheng masih beruntung karena bisa berpegangan ke batu dan bergelantungan di tebing. Kemudian Cheng dikagetkan dengan orang yang memegang kakinya, ternyata orang itu adalah Zhang. Lalu dengan segera mereka menaiki tebing itu. Setelah mereka berhasil naik ke atas, Cheng pun memanggil Zhang untuk menggambarkan peta yang dia bawa karena memang Cheng tidak bisa melihatnya. Lalu Zhang pun menggambarkan peta tersebut di tangan Cheng. Dari sinilah Cheng menganggap Zhang bisa berguna untuknya. Lalu mereka pun segera berangkat. Zhang terlihat sangat bersemangat dan senang bisa pergi bersama Cheng. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di pasar Chengliang. Di sana Zhang melihat pria yang sesuai dengan ciri-ciri dari informan. Lalu dengan segera mereka mengikuti hingga ke rumahnya. Setelah basa-basi mengobrol, ternyata targetnya sudah mengetahui maksud kedatangan Cheng. Akhirnya mereka pun langsung ke intinya dan bertarung dengan sengit. Pertarungan mereka pun berlangsung lumayan lama dan seru. Istri buronan itu juga ikut membantu dan meramaikan suasana sehingga pertarungannya tidak membosankan. Setelah berhasil dikalahkan, tiba-tiba buronan itu mengatakan jika dirinya adalah mantan anak buah Cheng sewaktu Cheng masih jadi perwira dulu. Lalu secara tak terduga pria itu menyerang Cheng lagi dengan goloknya. Dengan cepat Cheng memenggal kepalanya dengan jurus pedang sabetan petir. Malam harinya, setelah berhasil menyelesaikan misinya, Cheng pun segera pulang, namun Zhang sekali lagi memohon kepada Cheng untuk membalaskan dendamnya. Lagi-lagi jawaban Cheng tetap sama, yakni tidak mau, karena itu bukan urusannya. Zhang pun menawarkan jasa untuk membantunya melihat peta, asalkan dia bisa ikut pergi bersama Cheng. Namun Cheng tidak menghiraukannya dan pergi begitu saja meninggalkan Zhang. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu. Terlihat Cheng sedang santai menghabiskan masa liburannya memburu penjahat. Lalu tiba-tiba Cheng melihat tubuh Zhang yang terbaring di lantai dengan luka gigitan ular. Lalu dengan segera Cheng mengobati lukanya.
Setelah berhari-hari Zhang tidak sadarkan diri, akhirnya dia pun tersadar. Lalu Cheng pun bertanya kepada Zhang bagaimana dia bisa kembali ke rumah Cheng. Zhang kembali ke rumah itu dengan berjalan mengikuti peta, karena dulu Cheng pernah mengajarkan bagaimana cara membaca peta kepada Zhang. 走回来的，你教我看地图，你教我的我都记着的，保重。 Cheng pun dengan segera merubah penampilan Zhang dengan memotong rambutnya menjadi lebih rapi. Cheng juga mengingatkan lagi kepada Zhang agar jangan membahas lagi balas dendam. Keesokan harinya, di saat Cheng sedang berangkat ke tempat informan, Zhang dengan segera merapikan rumah Cheng yang tidak terurus. Zhang menata ulang semua peralatan yang ada di rumah Cheng supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu, sepulangnya Cheng di rumah, dia pun merasa ada yang berubah dengan rumahnya. Singkat cerita, di saat Cheng sedang menjalankan misinya dengan mengikuti bau arak dari targetnya, tiba-tiba Cheng kehilangan jejak karena terhalang oleh bau deterjen orang yang sedang mencuci pakaian. Kemudian Zhang datang membantu memberikan kode kepada Cheng. Sejak saat itulah Zhang dijadikan partner oleh Cheng dalam menangkap para targetnya. Dua bulan kemudian, setelah berhasil menyelesaikan banyak misi dengan sukses, Cheng berencana menabung uangnya di sebuah tempat penyimpanan uang semacam bank. Lalu di sana dia merasakan keanehan. Dan benar saja ternyata bank tersebut sedang dirampok oleh segerombolan penjahat. Awalnya Cheng berpura-pura tidak tahu dan bersikap seperti biasa. Namun ketika salah satu penjahat itu mengetahui jika uang yang Cheng setorkan adalah uang pemerintah, dari situlah perkelahian pun mulai terjadi. Tak berselang lama, datanglah pimpinan mereka dengan muka seramnya. Tapi Zhang dengan pintarnya menggertak penjahat itu dengan menyebutkan identitas Cheng agar penjahat itu menyerahkan barang curiannya. Namun penjahat itu tidak peduli sama sekali dan malah menyerang mereka, kemudian perkelahian pun terjadi lagi. Singkat cerita, di saat Zhang sedang mengobati luka akibat pertempuran kemarin, mereka mengobrol tentang kehidupan mereka termasuk rencana Cheng yang akan mengunjungi Chang'an jika nanti pensiun. Chang'an adalah kampung halaman Cheng yang sangat dia rindukan. Keesokan harinya, Zhang terlihat sedang mendatangi Li Jiulang untuk membalas dendam. Namun saat ini dia belum mampu untuk melakukannya. Zhang pun hanya bisa mengintip di balik pintu. Lalu tiba-tiba Zhang dipersilakan masuk karena Jiulang sama sekali tidak tahu jika Zhang adalah anak kecil yang pernah dia cari tempo hari. Di sana dia melihat pisau yang digunakan untuk membunuh wanita itu. Setelah itu, Zhang kembali pulang untuk menemui Cheng. Zhang meminta kepada Cheng untuk mengajarinya cara membunuh orang. Zhang ingin seperti Cheng, namun Cheng lagi-lagi menolaknya dan malah mengusir Zhang. 走吧，我不去。为什么我不能喝酒？为什么我不能像你一样？ Di luar, Zhang berkali-kali bertanya kepada Cheng apakah dia akan membantunya untuk membalaskan dendam. Namun tetap saja Cheng tidak akan melakukannya. Lalu seketika Zhang pergi karena kecewa dengan Cheng. Pada malam harinya, ternyata Zhang menyelinap ke markas perampok bank yang pernah mereka temui sebelumnya. Di sana banyak sekali senjata dan bom. Namun aksi Zhang ketahuan dan segera dikejar. Zhang pun mengikatkan beberapa bom pada tubuhnya sebagai senjata. Sontak mereka pun takut jika Zhang akan meledakkan tempat tersebut. Tak berselang lama datanglah Cheng untuk menyelamatkan Zhang dari para penjahat itu.
Setelah itu, Zhang menceritakan jika dia sempat bertemu dengan Jiulang. Pada waktu itu, Zhang sudah dekat dengan tubuh Jiulang. Namun Zhang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seandainya saja Cheng mengajarkan Zhang cara untuk membunuh, maka mungkin pada waktu itu Zhang bisa membalaskan dendamnya. 当时我就离他这么近。 Lalu Cheng pun mengajarkan sedikit jurusnya, yakni teknik menggunakan pena dan tinta yang disentuhkan ke leher orang lain tanpa dirasakan oleh orang tersebut. Karena jika pena itu diganti dengan senjata akan menjadi teknik yang bisa membunuh orang lain. Zhang pun sangat bersemangat untuk mempelajarinya. Setiap hari Zhang selalu melatih kemampuannya hingga dia pun berhasil menguasai teknik tersebut dengan sempurna. Keesokan harinya, mereka terlihat sedang mengunjungi tempat peternakan kuda. Di sana Cheng memperkenalkan kuda yang setia menemaninya berkelana. Lalu mereka pun segera pergi untuk test drive. 他叫四郎，他是最好的马。 Pada suatu hari, anak buah Jiulang terlihat sudah masuk ke rumah Cheng. Mereka sedang menginterogasi Zhang. Namun tak berselang lama datanglah Cheng ke rumah itu. Mereka pun segera bersiap untuk menyerang Cheng. Namun dengan kemampuan pendengaran Cheng yang sangat baik, kehadiran mereka pun bisa Cheng rasakan. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Perkelahian pun berlangsung sengit. Namun pada akhirnya semua anak buah Jiulang berhasil dikalahkan oleh Cheng. Singkat cerita, mereka pun segera berangkat ke Chang'an. Cheng berencana untuk pensiun dini dan mengajak Zhang ke sana. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun istirahat dan bermalam di suatu tempat. Keesokan harinya, di saat Cheng terbangun, Zhang sudah tidak ada di sana. Sontak Cheng pun segera mencarinya dan bertanya kepada setiap orang di sana. Kemudian ada salah seorang yang memberitahu Cheng jika Zhang sudah pergi beberapa jam yang lalu. Seketika Cheng pun pergi untuk menyusulnya, karena dia tahu jika Zhang pasti akan pergi balas dendam ke tempat Jiulang. Sementara itu, Zhang yang sudah bertekad untuk balas dendam dan membunuh Zhang terlihat sedang menyelinap ke tempat Jiulang. Namun lagi-lagi aksinya ketahuan dan berhasil ditangkap. Tak berselang lama tiba-tiba datanglah Cheng untuk menolong Zhang. Lalu pertempuran pun terjadi. Hampir seluruh anak buah Jiulang dikerahkan untuk menyerang Cheng. Namun Cheng dan Zhang tetap melawan mereka dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Cheng dan Zhang berhasil dipojokkan oleh mereka. Lalu dengan santainya Cheng menggendong Zhang di pundaknya, dan setelah itu kembali melawan para anak buah Jiulang tanpa ampun. Setelah berhasil mengalahkan puluhan anak buah Jiulang, tiba-tiba datanglah Jiulang dengan tak terduga menendang Cheng dan Zhang hingga mereka terjatuh. Dan sekaranglah pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai.
Perkelahian mereka cukup lama dan sengit. Cheng yang sudah kelelahan akhirnya tertusuk pedang Jiulang karena berusaha menyelamatkan Zhang. Akhirnya Cheng pun terjatuh dan kalah. Namun tak berselang lama, entah kekuatan dari mana, tiba-tiba Cheng bangkit lagi dan menyerang Jiulang hingga mati. Akhirnya, setelah berhasil membunuh dan membalas dendam kepada Jiulang, Cheng segera membawa pergi Zhang dari tempat itu. Cheng akan memulai kehidupan baru lagi yang lebih tenang bersama Zhang di kampung halamannya Chang'an. Sekian alur cerita film I4 and I2. Semoga kalian terhibur dan ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Sampai berjumpa di film-film lainnya yang tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. 鸡肉14文，我很想告诉他，荷花开。